Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jenny Purnawati SPD selaku Kepala SDN 1 Bangkle. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bangkle. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Wiji Wahyuni SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 yang pada hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan Jimit ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Sholawat beserta salam tiada lupa kita hadiahkan kepada Nabi teladan, Nabi umat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah, kemudian yang keempat penutup. Bapak Ibu semua, mari kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh monggo Bapak Gufron. Bapak Gufron, bisa dipimpin doanya pada sore hari ini. Sekalian saya pimpin berarti ya, Bu Yuni. Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara ini dengan doa. Bapak Gufron, bisa ya dipimpin doa pada sore hari ini? Sudah. Monggo Bapak Gufron dipimpin doa terlebih dahulu. Supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya yang berada di forum hari ini semoga bisa mengambil hikmah, khususnya adalah ilmu yang akan disampaikan pada narasumber. Marilah kita awali bersama-sama membaca Al-Fatihah. Intinya khususnya adalah semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Gufron untuk sudah mau memimpin doa pada sore hari ini.
Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wiji Wahyuni SPD. Monggo Bu Yuni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu Lina, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada sore hari ini Bapak Ibu semuanya bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan saya pada sore hari ini. Waktu luang yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Pada sore hari ini, saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Izinkan saya, Bapak Ibu, untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat, ya. Ampun. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu tentang komitmen belajar pada sore hari ini. Untuk komitmen belajar kita yang pertama yaitu nyalakan kameranya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon untuk menyalakan kameranya. Mengharuskan Bapak Ibu untuk menutup kamera. Saya persilahkan, mungkin bisa di-chat. Yang kedua yaitu matikan mic. Jika tidak ada sesuatu yang pertanyaan atau apa, tolong dimatikan dulu mic-nya nggih Bapak Ibu. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Hargai waktu bersama. Jadilah pendengar yang baik. Buatlah catatan. Klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Gangguan teknik adalah hal yang biasa dalam sesi daring. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu terpental dari Zoom ini, Bapak Ibu guru nanti bisa untuk kembali lagi masuk dalam room ini. Selanjutnya yaitu segera tinggalkan ruangan jika sudah selesai. Pripun Bapak Ibu dengan komitmen belajar hari ini, apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan komitmen belajar yang sudah saya sampaikan? Iya, Bu, setuju. Yes. Baik. Kalau terima kasih, saya lanjutkan. Sekarang penerapan budaya positif tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ialah menuntun anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga yaitu tentang sistem Among atau trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Sungtulodo, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing ngarsa itu di depan atau di muka, maknanya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ing ngarsa ing Madya Mangunkarsa, walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Yang selanjutnya yaitu Tutwuri Handayani, memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.
Nah, itu trilogi yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu sangat penting sekali Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita. Mungkin dari kita membentuk karakter anak terlebih dahulu supaya dia itu menjadi kebiasaan mereka setiap harinya. Setelah itu ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Konsep budaya positif itu ada bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Maaf Bapak Ibu, terkendala sinyal gitu. Hilang Mbak? Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga masih terlihat gitu Bapak Ibu? Masih terlihat apa sudah? Dilanjut saja. Masih. Terima kasih. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman bagi siswa untuk belajar, kebersihannya juga dijaga. Terus menciptakan dengan merdeka. Jadi kita harus membuat pembelajaran di kelas itu bermakna. Mandiri supaya anak-anak itu bisa membentuk karakter anak-anak secara mandiri dan dia bisa bertanggung jawab tentang apa yang sudah dia lakukan. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu semua kepalkan tangan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, kita kepalkan tangan bersama-sama. Mbak gak bisa ya? Selamat sore. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Sore. Tangannya. Apakah masih? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya mohon Bapak Ibu untuk mengempalkan tangannya. Sudah? Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Saatnya kempalan Bapak Ibu itu di dalamnya ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, ketika saya memintanya Bapak Ibu untuk membukanya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membukanya untuk saya? Nanti saya kasih uang Bapak Ibu.
nanti saya kasih uang yang banyak Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk membukanya? Tidak. Tidak, Bu. Apa Bapak Ibu tidak mau untuk membukanya? Karena ini sesuatu yang berharga dan tidak boleh ada orang tahu. Karena itu ada sesuatu yang berharga. Berarti kalau sesuatu itu hal yang bermanfaat, yang berharga bagi kita, berarti kita walaupun dikasih uang, dikasih hadiah, dikasih motor, dikasih mobil, Bapak Ibu tetap nggak mau. Tidak. Apakah Bapak Ibu mau? Tidak. Tidak. Tidak mampu. Kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu? Kok tidak mau? Dikasih mobil loh Bu. Karena ada yang lebih berharga, Bu. Mau Bu kalau mobil Bu. Oh kalau Bu Delia mau. Kalau Bapak Ibu Karena ini apa dulu, Bu? kenapa? Sesuatu yang berharga ini kalau memang lebih berharga dari mobil, yang nggak dilepas. Ini sangat berharga Bapak Ibu. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu. Ini sangat berarti dalam hidup Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Nggak dilepas. Contohnya apa Bu? Apa-apa, Bapak? Yang berarti apa Bu contohnya? Nggak saya lepas, Bu. Nah. Apakah Bapak Ibu akan melepasnya? Kalau itu merupakan Contohnya apa Bu? sangat berharga, tentu tidak akan dilepas. Contohnya apa yang nggak boleh dilakukan sama mobil? Contohnya ketika di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu hal, contohnya yang mungkin sudah winanya itu cincin perkara di tangan kepala Bapak Ibu. Apakah itu kan berharga banget ya Bu? Apakah Bapak Ibu itu ingin melepasnya ketika Bapak Ibu dikasih hadiah uang yang nilainya itu lebih banyak dari harga cincin yang ada di dalam tangan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tetap ingin mempertahankannya? Tetap ingin mempertahankan. Iya, saya tetap mempertahankan. Iya Bapak Ibu. Barang berharga itu memang harus kita jaga Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan kita itu, dengan anak-anak kita itu harus menjaga anak-anak didik kita dengan sekuat tenaga kita Bapak Ibu, agar mereka itu bisa menjadi orang yang lebih baik, tidak yang bisa membentuk karakter pribadi yang lebih baik. Nah, itu kita bayangkan diri kita sendiri aja. Kalau kita ini dengan iming-iming uang aja kita mau untuk melepaskan barang yang sangat berharga pada diri Bapak Ibu, gimana kita sebagai seorang guru itu bisa untuk mendidik anak? Berarti kita melepaskan anak begitu aja gitu Bapak Ibu. Nah, ini sangat berharga, berarti kita harus selalu menjaganya dengan baik. Suatu yang berharga itu harus kita jaga, kita lindungi, kita simpan dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu. Itu perubahan paradigma teori kontrol, industri kontrol dari Dr. William Glasser untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berarti membayangkan ketika kita itu sedang mengontrol murid, sedang mengkondisikan murid di dalam kelas. Yang kedua itu tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak itu salah, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kalau kita biarkan saja, apakah mereka itu bisa menyadarinya Bapak Ibu?
Selamat sore Bapak Ibu semua. Masih semangat? Saya Masih. Mendengarkan. Kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat ya. Iya, Bu. Boleh? Ya, monggo Bu, tepuk semangatnya untuk dipimpin. Kita ajarkan anak-anak di kelas. Monggo Bu Wahyu atau Mika biar lebih semangat kok kayaknya loyo nggih Bapak Ibu sudah sore. Mungkin Bapak Ibu bingung ini mau jemput anak ngaji, mau mungkin ini belum masak atau mungkin mau kemana belum dandan. Ayo Bapak Ibu kita tepuk semangat dulu nggih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Masih semangat nggih. Lanjut. Selanjutnya ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi sesuatu yang kita berikan ke anak, penguatan atau nasihat atau apapun itu sangat bermanfaat bagi mereka. Itulah yang bisa membentuk karakter mereka, tidak dibiarkan saja ketika mereka berbuat kesalahan. Yang selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hak untuk memaksa lah kita harus sebagai orang yang guru, kita harus bisa membuat anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu hak kita sebagai guru untuk mendidik anak ya Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua perbedaan, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihan, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu responnya. Berarti kontrolnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori pilihannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah perilaku Bapak Ibu itu tidak memiliki tujuan? Apakah sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu apakah mempunyai tujuan, sesuatu tujuan tertentu? Contohnya pada sore hari ini. Apakah sore hari ini Bapak Ibu mengikuti Zoom yang saya adakan? Itu pasti ada tujuannya nggih Bapak Ibu? Betul. Betul. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol atau pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi kepalan tangan tadi, apakah tangan Bapak Ibu itu saya bisa mengontrolnya? Tidak bisa, Bu. Nah, yang bisa mengontrol itu siapa ya Bapak Ibu? Ya diri Bapak Ibu sendiri. Kita sendiri. Iya, diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Suatu apapun itu yang bisa mengontrol apapun itu adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yaitu teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menangan. Nah, sekarang kita lanjutkan konsep yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu,
menurut Bapak Ibu itu apa sih makna disiplin? Monggo Bapak Ibu, disiplin. Mentaati aturan. Mentaati aturan. Patuh. Terus apa lagi ya Bapak Ibu? Datang tepat waktu, Bu. Datang tepat waktu. Ye. Ayo Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Apa menurut Bapak Ibu disiplin? Oh di sekolahan Bapak Ibu selalu mungkin setiap upacara kedisiplinan itu selalu diterapkan ke anak. Makna disiplin itu apa nih Bapak Ibu? Tadi ada taat, patuh. Taat, patuh. Ya. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Untuk nilai-nilai kebajikan bangsa maupun nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu tentang lagu profil pelajar Pancasila? Lupa, Bu. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah. Ada Bapak Ibu yang sudah hafal? Boleh kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu di saat sore-sore hari ini biar tidak ngantuk, biar tidak lelah, biar tetap semangat. Kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya. Nah, siap. Kita mulai. Ini Bapak Ibu. Belajar Pancasila. Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebangsaan, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penalar kritis. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di sekolah kita itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
dalam program disiplin positif dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaannya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif itu meningkat. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah bisa terpecahkan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Ini ada hukuman serta penghargaan. Pasti Bapak Ibu semua di sekolah itu pastinya pernah memberikan hukuman atau memberikan penghargaan bagi anak. Itu tidak sebenarnya tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Itu ada identitas yang gagal. Hukuman itu bisa menyakitkan, bisa memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Murid itu bisa menjadi takut. Nah, terkadang itu murid setelah dihukum, dia tidak akan masuk sekolah lagi. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita itu di sekolahan itu menggunakan hukuman. Sekarang kalau penghargaan, kalau kita selalu memberikan penghargaan pada anak, mungkin yang nilainya bagus, mungkin dia yang sregep, ya, itu tidak efektif, merusak hubungan. Mungkin ada anak yang iri, nah bisa hukum dengan sistem sekarang konsep disiplin dengan identitas yang sukses gitu Bapak Ibu, itu ada pilihan yang konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang pendek. Penguasaan bersifat jangka panjang. Perlu monitoring secara terus-menerus dari guru, itu kalau konsekuensi. Adanya stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, itu kalau konsekuensi. Karena kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, tadi juga ada yang sudah saya singgung sedikit tentang penghargaan.
Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mohon ini ada tindakan. Ini ada tindakan-tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi nggih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi nggih Bapak Ibu. Hukuman. Kalau menurut tadi Hukuman. 100 kali dalam buku. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau Hukuman. Nah, pelajaran PJOK itu termasuk Hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, coretan Mbak Ibu, Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak masker. Hukuman. Nganggo masker bangun push up 15 kali. Mbak yo murid ya. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi apa? Hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman apa konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman. Nah, jawaban Bapak Ibu. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Jawabannya betul semua atau ada yang salah? Betul semua. Betul semua gitu Bapak Ibu sudah paham tentang bedanya hukuman, konsekuensi, ada penghargaan, ada restitusi. Pasti semangat Bapak Ibu. Semangat. Kasih. Habis makan bakso semangat dong. Saya lanjutkan. Sambil makan Tadi habis makan bakso dulu sebelum ikut jimit. Biar saya lagi 50%. Siang-siang gini sebelum jadwal jimit dimulai makan bakso. Mungkin di samping Bapak Ibu ada jajan-jajan, ada minum. Boleh diminum es tehnya Bu, Bapak Ibu. Soalnya cuacanya masih panas seperti ini. Yang keempat, yaitu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Mengapa Karena itu kita harus membuat keyakinan? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan. Bersama-sama dibahas dengan anak-anak dan menyepakati kalau kita besok harus bisa ya. Konsekuensi nih udah buat bareng-bareng jadi semuanya harus disiplin melaksanakan. Kalau peraturan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kita membuat keyakinan kelas, betul kata Bu Menik ya tadi ya. Berdasarkan kesepakatan. Iya. Jadi anak itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan. Kalau peraturan kan kita udah menentukan ya Bapak Ibu. Oh peraturannya begini. Nah, mungkin iya sepihak. Kalau ini udah berdasarkan kita kesepakatan bersama dan mereka itu pasti sebagian besar itu pasti akan
untuk mematuhinya, apa yang sudah mereka utarakan bersama-sama, kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama-sama. Nanti ketika mereka tidak mematuhi keyakinan yang sudah mereka buat, mereka kan juga membuat, oh iya konsekuensinya apa ketika mereka tidak untuk mematuhi keyakinan kelasnya. Jadi mengapa bukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, karena lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini ada mengapa kita perlu peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Inilah perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Keyakinan kelas yang dibuat itu bernilai kebajikan ya Bapak Ibu, yang sudah kita buat keyakinan kelas, kita anak-anak kita suruh untuk membuat peraturannya terlebih dahulu, kita tuangkan ke dalam kalimat positif, nanti kita buat nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Berarti dia mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut. Jadi keyakinan kelas yang diunggah itu tanggung jawab. Berarti tanggung jawab kan tanggung jawab apapun ya, bukan hanya untuk mengembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Dilarang mengganggu, dilarang mencolek-colek, dilarang mencontoh atau itu kan keyakinannya bisa, kalimat kebajikan yang kita bisa terapkan itu adalah menghormati orang lain dalam hal apapun. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain sekaligus berkomitmen. Oh iya, berarti kalau kita mempunyai komitmen, saya besok harus ada peraturan kelas yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu komitmen bersama, berarti anak itu akan lebih semangat lagi untuk datang ke sekolah sebelum 15 menit mungkin sebelum pelajaran mereka sudah datang. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan sekarang itu banyak pembulian di bawah Ibu, banyak. Nah, kita buat aja keyakinan kelasnya menjadi keselamatan, juga menghormati orang lain. Kalau peraturan yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kita buat yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, jadi bersabar. Bersabar keyakinan kelas yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Gunakan masker. Itu kesehatan juga bisa dengan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga tentang keselamatan atau keamanan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mereka itu bisa mengingatnya, bisa memahaminya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti harus sesuai dengan lingkup kelasnya masing-masing. Oh, apa sih yang perlu kita buat keyakinan supaya anak itu
tidak seenaknya sendiri. Nah, itu tergantung pada kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau curah pendapat, berarti semua anak disuruh membuat pendapatnya sendiri-sendiri. Setelah itu kita buat jadi kalimat positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Nah, kalau memang keyakinan kelas itu perlu ditambah, nah kita bisa untuk menambahnya, membuat lagi keyakinan kelas apa sih? Oh, yang kurang mungkin di dalam kelas saya kok tidak ada peraturan anak terlambat. Nah, itu mungkin bisa kita buat lagi, kita tambah, kita tinjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Kita lanjutkan, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Yang keenam yaitu restitusi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Yang nomor 5 itu sebagai manajer. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Kalau kita itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu menghindari hukuman. Itu ada teman dan pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, identitasnya itu berhasil atau sukses. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kontrolnya itu identitasnya itu gagal. Kalau manajer yaitu menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada guru berbuat, berarti penghukum yaitu menunjuk-nunjuk, bisa contohnya menyakiti atau menyindir. Membuat rasa bersalah, dia berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan. Sekarang kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Sedangkan untuk manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu ada guru yang berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu ada contoh kalimat penghukum. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu kan membuat anak menjadi rasa bersalah kepada guru tersebut. Ya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Nah, ini posisi kontrol ya. Mungkin kalau anak sedang melakukan kesalahan atau itu guru itu harus bisa menjadi teman. Jadi perkataannya itu ayolah, berarti mengajak, berarti kita sebagai teman untuk murid kita. Sebagai pemantau itu apa peraturannya. Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Nah, untuk hasilnya di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, berbohong, ada teman ketergantungan, ada menyesuaikan diri, dan kaitannya dengan dunia berkualitas di sini, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di share screen Bapak yang sudah saya share screen. Di situ ada posisi kontrol guru.
Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau kita ngomong ke anak, saya kecewa sekali dengan tingkah laku kamu lah. Anak itu akan menjadi, dia itu menjadi, oh ya saya orang yang merasa bersalah banget ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah, berarti dia itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti kalau ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu kita berarti kontrol kita itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita sebagai manajer di sini. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Nah, ini sudah pernyataan dan contohnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Maksud ngantuk? Tidak, masih menyimak. Ya. Tidak, terima kasih. Apa perlu kita nyanyi-nyanyi dulu Bapak Ibu? Nyanyi apa, Bu? Nyanyi apa ya? Kita bisa nyanyi sore-sore hari ini. Kita bisa menyanyikan lagu Oh Bintang Kecil atau Balonku. Gimana Bapak Ibu? Atau ada mungkin yang lain? Telepon Bapak Ibu? Masih ngantuk? Enggak Apa ngantuk, perlu? Bu. Sangat baik. Masih Enggak, semangat, Bu. Bu. Masih Ada semangat, masih semangat, cuma semangat, Bu. suaranya serak. Tidak Tepuk ngantuk. satu. Tepuk Yes. satu. Yes. Tepuk dua. Oh, oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsen. Tepuk lima. Siap, Jimit. Belajar. Oh ya, siap Jimit, siap belajar di sini guys Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Lanjut. Siap Jimit. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu ada validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal
karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok pagi? Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi ada anak yang bersalah, kita tidak langsung menghukumnya, kita melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Nah, ini saya buat videonya. Silahkan untuk Apakah Bapak Ibu bisa mendengarnya? Bisa. Ya, bisa mendengar. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu.
itulah tadi video yang sudah saya buat. Ada anak yang berbuat salah, saya terapkan 3 restitusi di dalamnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Saya hentikan share screen ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi pengimbasan budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiji Wahyuni SPD. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, dari pemaparan tadi mungkin ada yang belum paham tentang materi tadi ya Bapak Ibu. Tadi ada 7 materi yang disampaikan oleh Bu Wiji Wahyuni. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya. Monggo Bu Nikmatul Fitriah. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya cuma ingin tahu apakah Bu Yuni sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya Bu Yuni sendiri. Kalau misalnya sudah, coba dibagikan Bu, biar kami teman-teman satu sekolah bisa mengikuti yang sudah Bu Yuni buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Ibu. Sudah Ibu Menik, saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Tadi memang di PPT saya mau saya tampilkan waktu saya membuat keyakinan kelas, karena itu panjang sekali, jadi tidak saya tampilkan di situ, G. Nanti kita satu sekolah, besok saya akan memberikannya kepada Bu Menik. Saya akan membagikannya kepada Bu Menik. Oke. Terima kasih. Bu Menik. Terima kasih. Bisa sharing-sharing ya Bu Menik. Nanti mungkin ada yang kurang atau apa kita bisa menambahi. Bapak Ibu semuanya nggih. Kita bisa sharing-sharing tentang keyakinan kelas. Gimana ini sudah betul apa tidak. Terima kasih Bu Menik. Ya. Sama-sama. Bu Wiji Wahyuni nanti bisa disampaikan dengan teman-temannya di SDN 1 Bangkling, Ibu, bagaimana pembuatan keyakinan kelas yang Bu Yuni buat. Monggo, silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan yang lain. Kelihatannya sudah jelas semua ini. Ya Bu, sudah jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya bisa jabri lagi. Untuk sementara sudah cukup. Untuk sementara hari ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjut di lain hari.
Nggih. Seperti itu. Yes, ya. Terima Demikian. kasih. Nggih, Bu. Demikian pengimbasan budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan oleh Bu Wiji Wahyuni. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya meminta maaf bila ada salah atau tutur kata ya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Undur diri. Dadah. Semangat, Mbak. Ayo madang sih. Bisa, ya. Kalau mungkin ada sesuatu bisa meninggalkan liftnya. Terima kasih. Sama semuanya. ruangnya. Terima kasih. Saya tutup dulu.